Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Dan jumpa lagi sama aku Cimu Cintara Imut, presenter Mugaru yang paling imut. Wow, dalam acara Ngobras, Ngobrol asyik. Oke, halo Kak. Hai Zaira. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, Pagi luar biasa. Kita harus semangat terus ya. Benar, kita harus selalu semangat karena masa kita sebagai panitianya kalah semangat daripada teman-teman kita yang lagi lomba. Betul. Aduh, ini karena kita itu udah lama banget gak ngobras bareng, Betul. gak podcast bareng. Aduh, kangen banget gak sih? Kangen banget. Bersama. Betul. Karena biasanya kita tuh zaman Zaira kelas 7 dan aku kelas 8, itu kita selalu partner terus ya Zaira. Iya, bener banget. Dan itu tuh kita udah kemana-mana, ke mall, terus juga MC ya kan? Betul. Tapi karena aku udah naik kelas 9 ya Zaira, jadi kayak semakin jarang aku ngikutin kegiatan-kegiatan presenter gitu. Iya sih. Tapi jujur ya Zaira, kalau dibilang aku kangen kamu tuh sebenarnya enggak sih. Bercanda. Aku kangen banget Zay. Oh gitu. Iya, walaupun kita masih ketemu ya di sekolah ya. Kalau kita lagi istirahat, lagi sholat, cuman beda rasanya. Karena kita biasanya kalau ketemu itu ya sebagai partner gitu. Betul banget. Apalagi kita tuh kayak bener-bener sering banget gak sih Kak waktu kita jalan-jalan berdua. Jalan-jalan. Maksudnya kayak partner berdua terus Betul kayak banget. ada MC ke mall gini misal. Itu tuh bener-bener kayak rasanya tuh beda banget. Ya ampun ya. Aduh, apalagi waktu itu kalau nggak salah podcast, terus ada Bulita juga. Ya ampun, seru banget sih ya. Terus biasanya kita presentasi di SD. Oh my god, kangen. Sini aku lulus Zay, jadi kita nggak bisa gitu lagi. Aduh, jangan gitu dong. Aduh, sedih banget. Aduh. Ay, pasti kamu pura-pura kan. Sebenarnya kamu kayak yes gitu kan. Enggak, aduh. Nanti ini bisa dijamin ya waktu Kak Cil lulus nanti aku akan menangis. Itu sudah pasti kayak. Oke, berarti kalau gitu nanti kamu harus jadi MC di wisudaku ya. Amin. Oke Zay. Tapi kita hari ini tuh apa Zay? Sambil nunggu teman-teman kita nih yang hari ini mau lomba, jadi kita anaknya ngobrolin tentang apa? Jadi Kak, aku tuh hari ini punya sebuah tema yang ini tuh benar-benar asik banget kalau dibahas. Gitu. Tebak temanya apa? Makanan, Salah. minuman, Salah. lombanya. Salah. Aduh. Pokoknya ada sangkut pautnya sama lombanya. Jadi kita akan membahas tentang Ayo Masuk Mugaru. Ayo masuk Mugaru. Gitu. Kamu tuh apa ngajaknya creepy banget sih? Kita Oh, ada iya, lebih semangat Oke. aja. Ayo Masuk Mugaru. Oke. Oke, Siap. Oke, jadi kita akan bahas tentang Ayo Masuk Mugaru. Sebelum itu aku mau nanya dulu deh ke kamu. Apa? Kamu bisa nggak ceritain awal mula kenapa kok kamu bisa masuk ke Mugaru? Oke, jadi sebenarnya awalnya itu aku tuh nggak tahu kalau di sini itu ada Mugaru. Dan aku tuh nggak pernah lihat sosmednya gitu loh. Terus habis itu awalnya pas aku kelas 6 itu tuh pengen dimasukin ke Muhammadiyah 2 Taman. Oh, Muduta. Pengennya tuh dimasukin ke situ. Tapi karena jauh, akhirnya itu Ki Bunda tuh nyari-nyari sekolah yang deket-deket sini tapi yang tetap Islamiyah. Islamiyah gitu. Gitu karena kan gak ada masuk negeri dulu. Habis itu ketemulah sama Mugaru ini. Dan kebetulan temennya bundaku itu tuh anaknya pernah sekolah sini. Oh, berarti tapi udah lulus pasti. Iya, udah lulus. Oh ya, terus dan katanya tuh di Mugaru tuh bagus dan guru-gurunya itu kalau misalkan muridnya itu punya bakat itu tuh bakal didukung terus gitu loh. Jadi gak dibiarin. Nah, terus Bunda denger itu tuh langsung bilang kayak, Kak, kamu mau nggak masuk Mugaru gitu? Terus aku tuh bingung, hah, Mugaru itu di mana Bun? Aku nggak pernah lihat gitu kan. Ya nanti pulang sekolah kita ke Mugaru. Nah pas itu tuh hari Sabtu, aku tuh pulangnya tuh jam 9 kayak gitu tuh aku tuh ke Mugaru dan itu posisinya di lapangan tuh kan kalau satu ekstra. Dan di lapangan tuh kalau nggak salah tuh ada volley. Oh, jadi kamu waktu datang itu pastinya sekolah rame karena ada ekstra. Iya, terus kan aku juga deg-degan kan, takut soalnya kan aku masih pakai seragam SD. Jadi kan kayak aku
di sini Iya. Ternyata kayak kakak kelasnya tuh baik-baik gitu loh. Nah terus habis itu kita ke TU, terus nanya tentang Ugaru gini. Pas sampai di rumah aku tuh diyakinin lagi, masuk Ugaru aja ya sekolahnya bagus. Habis itu kayak aku mikir-mikir akhirnya ya udah pun aku mau masuk Ugaru. Dan tahu nggak, aku tuh gelombang Iden loh. Sumpah ya? Iya sumpah. Sama. Oke. Sedikit gitu kamu ceritanya. Kalau Kak Cin? Sebenarnya aku juga gak jauh beda sama kamu ya Zaya. Karena aku dari dulu tuh awal-awal sebelum masuk SMP gak pengen negeri. Padahal sebenarnya guru-guru SD ku tuh udah sempet nawarin, ini Cintara kalau misalnya mau daftar negeri bisa dibantu loh, karena kebetulan alhamdulillahnya nilaiku tinggi. Iya. Nah, tapi aku gak mau, aku nolak. Gak mau pun, aku maunya Islam aja gitu. Tahu gak kenapa aku gak mau negeri? Kenapa tuh? Karena kan yang aku tahu ya, negeri itu kan kayak apa ya, fasilitasnya kan kurang lengkap gitu loh saya. Jadi kayak gak mau deh bun, gak mau deh gitu kan. Jadi aku mintanya di Muhammadiyah, di Islam gitu. Terus aku tertarik sama Muduta itu tadi gitu kan. Siapa sih yang gak tertarik sama yang suruh lantai gitu kan. Iya, tapi bunda juga mikir itu kejauhan Zai. Terus yang kedua, perjalanannya kan agak susah gitu kan. Iya betul. Nah terus Abel kan rumahnya daerah sini toh. Nah mamanya tuh kayak bantu nyari sekolah. Terus ketemu lah sama Ugaru. Akhirnya aku sama bunda tuh coba kesini. Kayak kita tuh visit lah. Kalau nggak salah waktu itu aku juga sama mamanya Abel deh. Oh. Terus kayak, tapi aku lupa itu posisinya lagi rame sekolah atau enggak, aku lupa. Jadi kayak kita visit, aku lihat-lihat lapangannya gimana, sekolahnya gimana, habis itu kelasnya gimana gitu. Terus sampai di rumah bundaku nanya lagi, gimana kak mau tahu ke situ? Bagus loh, kayak gitu lah sampai gitu. Yaudah deh bun boleh gitu. Terus yang paling aku inget waktu itu aku kalau nggak salah ngambil seragam deh. Nah ngambil seragam itu posisinya sekolah rame. Kalau nggak lagi olahraga atau lagi classmate gitu. Jadi lagi rame. Tapi Zai dulu tuh kan bangunannya Mugaru zaman aku dulu sama zaman sekarang. Ini kan beda ya. Iya bener banget, beda waktu banget. pertama masuk tuh udah kelihatan bagus. Ditambah sekarang. Jadi kayak logonya kan makin kelihatan Iya gitu. betul. Jadi kayak ya boleh deh keren gitu kan. Iya oke. Gitu. Terus ya aku gak nyesel sih Zai kalau karena kan awalnya sebenarnya bukan pilihan pertamaku ya, tapi aku gak nyesel karena ya menurut aku bagus dan seperti yang aku bilang ya fasilitasnya lengkap banget. Iya betul. Ya kan saya kamu juga ngerasain ya. Kayak aku setuju banget fasilitasnya lengkap banget, kayak selengkap itu, bahkan ekstranya itu juga banyak banget ya kak ya. Bener banget. Ekstranya banyak banget. Jadi semua bakat yang dimiliki sama anak-anak itu bisa dikembangkan di ekstra itu. Keren ya saya. Keren banget, kayak bahkan aku tuh kayak nyari-nyari kadang tuh ya waktu SD dulu tuh kayak bosen gitu, terus kayak nyari SMP sendiri gitu kan, kayak coba aku sih ini kok SMP-nya bagus nih, coba lihat ya gitu. Tapi waktu di ekstranya itu tuh gak ada ekstra kayak presenter gitu, gak ada. Habis itu pas ini cerita yang udah sering banget aku ceritain ke Pak Nur. Dulu itu aku dikenalin, disuruh sebenarnya ditawarin juga masuk Ugaru tuh sama guruku gara-gara ada ekskul presenternya. Serius? Iya. Oh berarti kamu dari dulu tuh emang udah kelihatan bakatnya di ngomong public speaking gitu ya? Dulu aku itu mendongeng kak. Pendongeng? Iya dulu aku tuh ngedongeng. Oh. Jadi kayak ya ampun, aku tuh masih ingat banget dongeng terakhir di kelas 6 itu aku menceritakan tentang Malin Kundang. Oh jadi kayak lebih ke storytelling gitu? Iya. Wah keren. Terus habis itu kayak Zai, kamu gak mau masuk sini tak? Ini lo ada ekskul presenternya, ini lo juga di Wonosari. Oh iya tak us, yaudah us nanti coba saya lihat-lihat dulu gitu. Yaudah akhirnya ternyata masuk Ugaru. Habis itu aku nanya kan sama Ustazah kayak, ada tak anak SD sini yang masuk Ugaru? Ada kok, ada 3. Kakak kelasnya itu Kak Diva, terus Mas Fatir sama satu lagi tuh aku gak tahu siapa. Oh jadi tapi ada, berarti Diva tuh kakak kelasmu? Iya. Oh. Tapi jujur aku tuh gak pernah melihat Kak Diva waktu SD. Jadi tuh karena kamu lupa kayaknya ya? Iya deh kayaknya, tapi waktu aku nanya sama Kak Diva tuh kayak gak pernah ngeliat aku juga. Jadi kayak ya ampun, padahal satu sekolah ya. Kayaknya sama-sama introvert deh dulu waktu SD. Iya kayaknya. Berarti kamu itu ya Zaya? Waktu masuk ke Mugaru kamu langsung daftar extra presenter.
Iya, Dan betul. ketemu sama Pak Nur sama aku juga. Oh my god, pasti kamu seneng kan Zai ketemu sama aku. Iya seneng banget Kak, apalagi kayak aku tuh waktu masuk presenter tuh kayak takut gak ada temennya, terus takut kayak kakak-kakaknya tuh galak-galak gitu. Tapi Kak, ini tuh bener-bener kayak ini cerita tuh gak bisa aku lupain waktu pertama kali masuk presenter. Oke, boleh. First impression berarti. Iya. Oke. Jadi waktu itu tuh Pak Nur tuh lagi ada Fortawa kalau nggak salah. Fortawa. Kayak forum tawar siswa itu. Nah di situ tuh kan diganti sama Kak Amoy, ya kan. Nah terus disuruh perkenalan. Oke. Nah terus waktu perkenalan biasanya waktu SD aku dulu tuh bener-bener gemeteran, takut banget bahkan megang itu kayak gini kayak ngeder gitu. Iya dulu. Ya ampun. Tapi waktu sama Kak Amoy itu di Bogaru itu kayak aku lancar-lancar aja, bahkan aku tuh bisa lebih pede daripada biasanya. Oh my god, emang kamu itu walaupun kelihatannya kayak takut deh aku, tapi sebenarnya tuh enggak ya. Kamu itu benar-benar ya Allah, aku juga kalau ngeliat kamu itu benar-benar kakakku banget. Iya betul banget, kayak benar-benar sangat extrovert, terus kayak benar-benar bisa gampang bergaul lah. Bener, dan ngajarin adik-adiknya banget Zai. Iya. Jadi aku kalau misalnya lagi lomba, terus ada Kak Amoy, ada Kak Nay gitu ya, itu aku masih dikasih tahu tenang aja, bla 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 bla. Yang paling aku ingat kalau sama Kak Nay itu tuh waktu lomba di Smamda, aku kelas 7 dan Kak Amoy kelas 9. Jadi sebelum mulai lomba, kita tuh kan ya masih kecil lah ya, masih kelas 7, jadi masih belum tahu dandan, masih belum tahu make up gitu-gitu. Terus kamu tahu Zai, aku tuh dibenerin jilbabnya yang meleot-meleot, dibantuin dililit kan, kalau baca berita kan harus dililit gitu kan. Ya ampun itu rasanya kayak kakakku banget gitu. Sampai kayak aku tuh setelah Kak Nay itu, setelah Kak Amoy lulus, aku tuh ngerasa gini, ya kalau nggak ada Kak Amoy, aku belum tentu bisa kayak Kak Amoy gitu. Jadi kamu tuh benar-benar orang yang sangat menginspirasi banyak orang. Ya betul, Mal, ya kan? Iya betul. Oke. Nah ini kan kita sudah membahas tentang extra yang ada di Mugaru. Oke, ini agak Inggris gitu ya? Yes. Oke, ya. Itu tadi presenter tuh salah satu ekstra yang banyak diminati banyak orang ya, dan yang paling populer pastinya ya. Betul. Dan yang sosmednya itu aktif. Oke, benar banget. Karena Mugaru tuh aktifnya karena banyak video-video dari anak-anak presenter. Bener kan? Apalagi Pak Nur itu kan selalu ngevideoin di mana saja dan kapan saja. Benar Pas banget. apel itu juga kayak di videoin terus di-upload gitu kan. Betul, emang Pak Nur itu orangnya sangat, apa ya bilangnya saya, yang sangat effort. Iya, Walaupun effort. kemana-mana kan biasanya kita pengen menikmati, tapi rela bawa kamera, bawa mic, aduh ya ampun itu aku ngebayangin banget sih megang kamera tuh kan capek ya. Iya, karena Keren kameranya tuh segede itu kan Kak. Bener banget. Yang ampun besar banget itu saya. Kamu Iya. kuat gak? Enggak sih, karena itu kayak berat banget. Berat banget, Aku berat banget. bagiannya aja tuh kayak aduh Benar. Wow, Benar Pak Nur banget. sangat effort sekali ya. Bener. Saya, kamu kan ekstra di presenter ya. Aku pengen tahu deh pengalaman apa yang udah kamu lakuin sama Pak Nur. Oke. Waktu pertama kali pengalamanku apa ya? Lupa ya. Pokoknya itu bahasa Jawa. Ceritain aja pengalaman yang pernah kamu lakuin deh, gak usah yang pertama kali gak apa-apa. Oke, yang pernah aku ngelakuin sama Pak Nur itu yang pertama itu reportase pas LDKS. Oke. Ingat kan sama aku? Iya, Keren aku Nah, kan. terus kita tuh kayak di ayunan. Oh iya, Jadi itu tuh adalah reportase pertama aku dan itu tuh sendirian. Jadi kayak aku tuh, aduh ya Allah aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Semangat nggak ya? Kayak bisa berkomunikasi dengan baik gak ya? Karena kan kalau reportase itu benar-benar harus kesana kesini, harus wawancara, dan alhamdulillahnya aku tuh bisa. Dan Alhamdulillah. wow, itu tuh sebuah pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Bener, menurutku justru kamu udah keren banget loh Zaya. Karena aku kan yang LDKS dan Zaira datang untuk reportase itu menurutku udah bener-bener keren banget. Apalagi posisinya kamu tuh masih kelas 7. Iya. Udah berani pergi jauh walaupun sendirian deh, cuma sama Pak Nur doang. Yang menurutku kamu udah keren banget Zay. Dan aku ngerasa kayak speechless. Oh my god, Zaira
Zaira apa ya udah keren banget, udah berani wawancara. Mana kan setiap kita reportase itu kan kita selalu wawancara kan ya ke ketua panitianya yang melaksanakannya gitu-gitu. Wah, keren banget sih Zai. Aduh, terima kasih ya Kak. Ya, terus apa lagi ya pengalamannya? Terus pernah reportase juga yang kedua kalinya waktu itu sama Kuila. Kalau nggak salah aku tuh baru reportase tuh 2 kali kalau nggak salah. Apa ya? Lupa deh. Banyak tahu kamu reportase. Iya banyak soalnya. Pokoknya banyak. Habis itu pernah juga jadi pemateri di Mudipat kalau nggak salah. Iya kan Pak, Mudipat kan Pak? Iya di Mudipat. Oh iya, aku lihat videonya itu menurutku kamu keren banget sih Zai. Karena itu kamu kelas berapa ya? 7. Kelas 7 kamu udah jadi pemateri. Keren. Jujur itu kayak takut banget Kak, mana itu ada anak kelas 9, 8, 7. Pasti kamu dicie-ciein. Pas kapan? Waktu pematerinya. Enggak sih, kayak lebih maksudnya nggak dicie-ciein, cuman itu kayak ada satu momen yang waktu itu tuh aku tuh ngobrol sama kakak kelas, cowok kelas 9. Terus itu tuh waktu latihan, Pak Nur tuh bilang kayak sempat bilang, Zai nanti kita ada lucu-lucunya ya, nanti kamu ngasihin permen terus nanti nggak jadi kasih tapi jadinya kayak gini. Oh iya. Habis itu aku tuh melakukan di saat itu dan Pak Nur tuh nggak expect aku bakal ngelakuin di saat itu. Jadi Pak Nur tuh juga kaget dan semua itu juga kaget gitu kayak. Pasti langsung bersorak semuanya ya. Iya, terus kayak aku langsung kayak lu kayak ketawa-ketawa gitu. Iya. Tapi Pak Nur tuh selalu bilang sih kalau misalnya kita lagi presentasi, itu tuh bisa mungkin bikin suasananya jadi lebih cair gitu. Iya, bener banget. Aku juga pernah ngasih kayak cadaan-cadaan kayak gitu. Tapi menurutku aku gak cocok kayak gitu karena gagal. Aku ngelakuin itu gagal gitu. Udah lama banget. Dan jadi kayak menurutku aku kurang cocok gitu. Terus Pak Nur pernah bilang, dulu itu ya yang paling jago buat ngasih gombalan ke adik-adik itu ada Eca gitu. Pak Nur pernah bilang kayak gitu. Karena katanya Kak Eca tuh paling pintar ngasih gombalan waktu presentasi gitu-gitu. Kata Pak Nur gitu, bener. Langsung di-approve gitu ya sama Kak Ecanya ya. Gitu. Jadi kayak, wah kok bisa sih aku loh. Sebenarnya mikir-mikir dulu Zai, kayak gimana ya caranya biar kelihatan gak garing gitu. Kayaknya kamu kalau mau gitu lagi harus berguru pada Kak Eca. Iya benar harus berguru ya. Harus berguru pada Kak Eca. Sepuh ada sepuhnya. Sepuh. Sepuh dalam gombal-gombal ya. Sepuh dalam gombal-gombal. Oke, kalau dari Kak Eca sendiri nih, apa pengalaman selama di presenter yang paling berkesan ada nggak sih pengalaman? Aduh banyak banget Zai, menurutku semuanya tuh berkesan ya Zai. Apalagi momen-momen waktu kita disiksa. Iya, disiksa untuk menjadi lebih baik. Bener kan? Iya, Pak Nur kan masih kayak ayo reportase, ayo siaran, ayo kita podcast. Jadi setiap hari gitu loh. Dan itu tuh terlalu mesti namanya tuh julukannya disiksa dari dulu itu. Tapi ujung-ujungnya kita tuh merasa kayak wah keren ya, kita berhasil ya. Iya kayak keren banget, bahkan dulu aja tuh podcastnya tuh ada jadwalnya. Bener ya, Senin pagi, Senin sore, Selasa pagi, Selasa sore, jadi tiap hari tuh ada. Iya, ya ampun. Itu berarti kita benar-benar ditekankan banget buat bisa gitu ya. Wah, tapi Pak Nur keren sih. Karena kan dari kayak kemarin ya, seperti yang kita lihat anak-anak presenter tuh banyak banget. Bener. Di depan tadi udah jaga. Ya kan itu pasti Pak Nur tuh ngerasa kayak capek gitu pasti ya. Cuma Pak Nur keren banget. Pak Nur tidak pernah menunjukkan kelelahan itu pada kita. Betul. Tepuk tangan. Keren banget. Oke, Zai jangan lupa ya, Zai. Nanti kalau lebaran Pak Nur harus dikasih jajan. Oh iya, benar. Kita harus kasih jajannya sebanyak mungkin ya. Benar, buat minal aizin wal faizin. Iya, betul. Oke, kita sebutin ekstra lain yang ada di Pogaru Zai. Oke, yang pertama tuh pasti ada presenter, futsal, basket, volley, terus apa lagi ya Kak? Sinema, paskib, terus apa lagi ya? Banyak banget Zai. Ada renang, panahan. Benar. Dan ini aku mau bilang nih, sinemanya Pogaru tuh keren banget Zai. Ya kan Zai? Betul. Karena udah banyak banget bikin kayak short movie gitu yang dilombakan dan banyak yang menang ya. Iya, betul. Dan itu rata-rata juara 1, 2, 1, 2. Iya, ya ampun, keren banget. Karena ya Zai, menurutku bikin film itu gak semudah itu.
Betul. Kayak kemarin kita dapat lomba Mugaru Fest yang bikin film antar kelas gitu kan ya. Betul banget. Ya ampun, durasinya cuma 5 menit tapi kita syutingnya berhari-hari. Bener banget. Ya saya capek banget sih itu. Bahkan kayak aduh, mana itu tuh kayak idenya tuh kayak bingung banget ini. Benar banget. Apa ya enaknya. Betul. Mana belum lagi kalau misalnya teman-teman gitu kayak aduh males aku siswa. Betul. Kayak Ya aduh. ampun. Jadi setiap kita mau syuting pasti aja ada dramanya. Iya padahal tuh waktunya udah mepet kayak Bener, nanti ada alasan. besok ini tinggal dikit, ini tinggal minggu depan ini 3 bulan ya. Aduh iya, sita. Aduh. Betul banget. Terus kalau syutingnya udah selesai, tinggal proses editingnya. Itu juga termasuk susah menurutku. Ya ampun itu. Tapi keren sih kalau sinema tuh sering menangin lomba itu menurutku keren banget. Dan juga ide filmnya sinema tuh keren banget. Keren banget. Iya, salah satu film populernya punya sinema tuh adalah Ojek Idola. Betul. Jadi aku kalau tuh apa? suka banget lihat itu. Sama itu kayak keren banget sih. Iya. Aku juga gak expect kalau bakal kayak gitu. Iya dan itu tuh gak ngebosenin kalau ditonton berkali-kali. Benar. Terus buat teman-teman nih yang penasaran, emang filmnya sebagus apa sih? Boleh banget dicek sekarang di YouTube-nya Mugaru TV. Ojek Idola, bener kan Zai? Betul. Keren Dan banget. itu tuh juga ada Pak Nur ya kayaknya. Iya Pak Nur. Wow. Bisa dibilang Pak Nur itu kayak pemeran utamanya gitu. Iya. Ya, itu bener-bener lucu banget sih kayak itu tuh ada komedinya, terus kayak gak bosenin dan itu pokoknya seru banget. Bener. Filmnya. Itu aku ingat banget itu film itu pertama kali aku tonton waktu aku Fortasi atau MLS dari pertama. Oh iya. Ya ampun iya, seru banget. Seru. Kayak bagus banget gitu. Aku waktu Fortasi gak nonton apa-apa sih. Oke. Iya gitu. Bukannya nonton Zai? Nonton apa? Enggak sih, kamu ditunjukin video itu loh, videonya presenter aja gak sih? Gak tahu sih, aku lupa udah lama banget. Kayak itu udah lama banget kan. Iya, ya ampun. Udah lama banget ya ampun. Aduh kangen Fortasi deh. Bener. Kita bahas tentang Fortasi deh sekarang deh. Iya deh, aduh. Cerita Fortasimu Zai, Fortasimu gimana? Ini dari awal banget ya kak. Kalau Boleh. itu tuh hari Jumat apa Sabtu ya? Jumat, gak tahu lupa. Jumat atau Sabtu ya? Pokoknya itu pakai baju HW. Oke. Jadi itu tuh pas aku dateng tuh aku gak punya temen kak. Jadi aku tuh duduk kayak duduk sendiri gitu terus kayak aduh ini siapa ya? Aku tuh pengen ajak kenalan tapi tuh kayak malu gitu loh. Takutnya nanti dikira so asik ya kan. Habis itu pas udah mulai ini kayak kalau nggak salah itu Kak Aziza waktu itu lagi podcast ini sama Pak Nur, bahas presenter. Dan di situ aku langsung mendengarkan dengan seksama, presenter ini aku mau dengerin ini gimana kalau presenter tuh gini gitu. Habis itu mulai acara Fortasinya itu Fortasi kan Kayaknya pra deh. Lupa aku Zai. Oke. Lanjutin. Habis itu kayak ada game terus kayak game apa ya tepuk-tepuk pokoknya itu kalau nggak salah. Masih ingat nggak? Gitu bukan? Kayaknya sih iya. Oke, aku juga lupa. Lanjutin aja. Habis itu kan dipanggil tuh ada Ata, ada Al yang dipanggil tuh siapa lagi ya? Gak tahu lupa. Pokoknya Ata tuh dipanggil sama Al tuh dipanggil. Terus waktu itu kan kita di absen satu-satu kan, disuruh berdiri kan. Nah di situ tuh kayak aku tuh malu mau berdiri kayak kenapa sih gak angkat tangan aja gitu. Kenapa sih gak waktu itu disuruh berdiri? Aku juga lupa itu Zai. Maaf ya Zai, memori di otakku tuh gak terlalu banyak gitu Zai. Minim gitu, jadi aku banyak lupanya. Mungkin disuruh berdiri itu biar tahu orang nari gitu loh. Kan kalau angkat tangan biasanya kan nah itu biar kelihatan maksudnya itu. Oh jadi ini namanya Zaira, oh jadi ini namanya yang ini gitu. Oh seperti itu ternyata. Betul. Oke. Terus yang waktu Fortasi itu aku kan gak ada kenalan nih dari SD ku yang sekolah di Mugaru tuh gak ada sama sekali. Akhirnya tuh aku kenalan sama temanku. Habis itu kita tuh berkenalan satu kelas gitu ya kan. Dan sampai sekarang aku masih ingat tempat duduk pertamaku waktu Fortasi. Sama siapa? Sama Syakina. Syakina itu pertama kali. Oh my god. Aku dulu tuh ingetnya pertama kali aku duduk tuh aku sama Luina. Sama Kak Luina. Ya benar. Terus setelah itu baru hari kemudian aku baru pindah tempat gitu. Pindah sama siapa tuh? Lupa. Oke. Jadi itu udah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu aku lupa banget, maaf ya.
Oke. Terus nih Kak Cin gak ada cerita spesial waktu Kak sampean Kak Cin Fortasi. Ya, saya lupa ya. Iya, sebenarnya lupa. Aku kan berusaha semaksimal mungkin untuk aku mencoba mengingat-ingat gitu ya, untuk aku menceritakannya. Seingatku waktu itu aku datang waktu Fortasi. Setelah itu ngumpul di masjid yang bagian sana, bagian saf cowok. Setelah itu ya kita ada materi-materi, kita dijelaskan waktu Fortasi kita ngapain aja. Dan menurutku tuh seru banget Zai. Pokoknya aku merasa bahagia banget waktu Fortasi itu tadi. Karena kayak teman baru, kelas baru, kakak-kakak baru, guru-guru baru. Wah, itu luar biasa banget. Wow sih. Tahu paham. Ya terus habis itu setelah kita diajak materi gitu sebelum pulang kita dibagiin per bet-betan. Jadi ada bet. Yes. Apa ya? Pokoknya berbagai macam itulah. Kemudian kita disuruh naik ke kelas kita. Nah waktu itu kan kelas 7 kan ada di lantai atas ya. Kalau sekarang kelas 7 di lantai bawah. Nah dulu aku jadi naik ke lantai atas dulu. Jadi biar tahu ruangan kelas kita tuh di mana. Gitu. Oh gitu. Soalnya dulu waktu aku presentasi tuh gak gitu. Gitu ya. Makanya beda waktu aku gitu. Jadi kita tahu waktu yang hari Seninnya langsung bisa ke sana tanpa bingung gitu. Oh, tanpa kesasar. Bener. Akhirnya aku ke atas sama teman-temanku yang gak aku kenal. Tapi waktu aku datang itu, waktu aku pertama kali pra itu ada temanku satu SD. Tapi sayangnya kita beda kelas. Waktu itu dia 7C dan aku 7B. Jadi beda. Gitu, jadi ya teman-teman yang di kelasku tuh benar-benar teman-teman yang gak pernah aku kenal, teman-teman baru. Akhirnya udah kita masuk ke kelasnya. Dan aku ingat banget, sebenarnya kita masuk ke kelas itu ya gak ngapa-ngapain Zai. Jadi kayak cuma masuk, tapi kita sempat duduk. Padahal sebenarnya kayak ya udah kita berdiri tunggu di luar. Oh ini 7B. Terus pulang tuh juga gak apa-apa. Cuma kita masuk dulu, duduk dulu. Dan itu ya aku masuk pertama kali aku duduk sama Luina itu. Oh alah. Gitu. Terus waktu hari pertama Fortasi, kalau nggak salah aku udah beda gitu duduknya udah nggak sama Luina. Habis itu waktu hari pertama Fortasi kita dijelasin di Mugaru tuh ada apa aja, budaya-budaya yang sering ada di Mugaru, ekstra-ekstranya, terus kegiatan-kegiatannya gitu. Dan biasanya kalau Fortasi itu kita ada kayak ice breakingnya. Ya seru banget. Karena tuh bikin kita jadi makin dekat gitu loh sama teman-teman yang sebelumnya nggak pernah kita kenal gitu. Jadi menurutku tuh luar biasa banget sih. Terus aku ingat banget waktu itu hari terakhir. Ingat gak kalau hari terakhir kita pasti setiap kelas menampilkan sesuatu. Iya, ada penampilan dari setiap kelas ya. Betul. Nah waktu itu aku ingat banget aku diajarin sama kakak IPM yang menjaga di kelasku. Ini kita cuma nari mau mere aja. Jadi cuma senam mau mere tapi satu kelas gitu. Ya ampun itu tuh rasanya keren banget. Aduh, jadi kangen kelas itu juga sih. Kangen banget. Dan menurutku ya saya, ini aku jujur, aku gak berbohong karena dikiranya nanti ya pasti bohongan lagi direkam. Enggak, aku benar-benar jujur. First impressionku ke Mugaru tuh benar-benar Mugaru luar biasa banget. Besar, fasilitasnya lengkap. Terus habis itu yang ketiga nih, kakak IPM yang jaga ataupun guru-guru yang memberi materi itu gak jahat sama sekali. Iya. Wow, kayak bener-bener seramah itu gak sih Kak? Mas itu kayak bener-bener jadi gini ya, dan itu detail banget. Bener banget. Dan kalaupun kakak IPM-nya itu marah, tapi bukan marahnya yang kayak bener-bener marah gitu kan. Cuman kayak agak kesel, itu pun gara-gara kitanya gak bisa diatur gitu. Tapi ya selain itu sebenarnya kakak IPM itu baik banget. Aku bisa lihat dari muka-mukanya yang cantik, yang ganteng-ganteng itu kayak gitu Zai, ya ampun. Oke. Tapi kalau menurutmu Zai, waktu kamu Fortasi, berarti kan aku kakak IPM-nya nih. Aku jahat gak? Karena waktu itu aku tuh gak kenal sama Kak Cin. Karena waktu itu kelasku tuh gak dijaga sama Kak Cin. Jadi aku tuh gak tahu Kak Cin tuh gimana. Jadi tapi dari mukanya waktu pertama kali waktu itu kan Abel, itu kan sempet Kak Cin kalau nggak salah sempat ditanyain gitu yang bilang, oh saudara saya sekolah di sini juga Kak. Oh iya. Kan, habis itu aku tuh ngeliat
ada Abel terus ada Kak Cin, terus kayak aku bilang ih cantik ya dua-duanya gitu kayak coba. Dan mukanya Kak Cin itu bener-bener kayak masih nggak cocok buat SMP. Kenapa semua orang bilang kayak gitu sih? Itu tuh ya sebenarnya kalau aku dibilang kayak gitu aku semakin besar kepala. Ya ampun, aku dari kemarin sering banget dibilang kayak hebat banget sih kak, nggak cocok banget mau masuk SMA, terus kayak salih sendiri ya aku dengerin kayak gitu. Karena siapa sih nggak mau dibilang cantik, siapa sih nggak mau dibilang imut, siapa sih yang nggak mau dibilang ih nggak cocok kalau udah mau masuk SMA, siapa coba yang nggak mau Zai? Tapi emang jujur sih Kak Cin tuh gak cocok banget mau masuk SMA tuh kayak gak cocok mukanya tuh. Bahkan tuh di SMP aja kakak pas sejak kelas 7 tau. Sumpah beneran kayak bohong, kamu bohong. enggak ini beneran banget tuh, ini kayak aku tuh serius banget ya ampun. Oke, aku pun kayak kamu. Kayak cute lah, kayak Kak Cin itu setiap kali nge-MC atau podcast, lomba podcast yang waktu itu tuh lucu banget Kak. Kalau gak salah pakai bando ya? Enggak, ya gak sih? Lupa Zai. Ih, bukan Zai, lo tertekan banget setiap aku bilang aku lupa. Kak itu baru aja loh Kak. Apa sih? Lomba yang kalau nggak salah waktu itu tuh aku nggak ikut podcast di studio rekam. Terus kalau nggak salah Kak itu masuk gitu. Oh iya, yang aku pakai baju kemarin. Iya. Kalau aku pakai bando itu. Kan, itu lucu banget. Gak cocok SMA. Muka aku, nanti muka aku merah semua loh. Udah kayak kepiting rebus itu. Udah dong, cukup dong. Kayak tomat. Oke, kayak tomat. Oke. Ada juga yang bilang kalau misalnya mukanya merah tuh kayak kepiting rebus. Iya, kan aku tadi udah bilang. Oh, tadi kamu bilang gitu. Iya. Dengar dulu kamu cuma bilang tomat. Iya, oke. Maaf ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Oke, aduh Kak Cin habis ini mau SMA, habis ini mau lulus, aduh sedih banget. Sedih banget. Oke Zai, karena ini kita ini udah ngobrol banyak banget tentang Mugaru ya Zai. Kita kasih pesan terakhir nih buat Mugaru, buat adik-adik yang mau masuk SMP. Dari kamu dulu. Waduh, yang buat mau masuk SMP. Iya. Oke, jadi ya adik-adik. Ini teman-teman aja ya, ini kayak tua banget ini ngomong adik-adik. Oke. Jadi teman-teman kalau mau masuk SMP, terus misal nggak mau masuk negeri, itu pengen sekolah yang Islamiyah sekali, itu masuk Mugaru aja. Karena di Mugaru itu kita kan pulangnya itu sore, tapi walaupun sore kita Sabtunya itu ekstra doang. Jadi kita tuh hari Sabtu nggak ada pelajaran dan ekstranya tuh nggak sampai yang bener-bener sampai 8 jam gitu enggak. Bener. Paling lama tuh berapa jam ya ekstra? 2 jam paling lama. 2 jam itu paling lama. Jadi hari Sabtu itu kalian tuh masih bisa istirahat setelah ekstra gitu. Atau biasanya tuh ya, kalau teman-teman aku habis ekstra tuh biasanya pengen main. Iya benar banget. Jadi maka dari itu kalau teman-teman nyari sekolah yang harganya terjangkau dan kualitasnya bagus, langsung aja daftar di Mugaru. Dan ini udah gelombang keberapa ini Mbak? Oh masih gelombang pertama. Oke. Ini masih lumayan banget diskonnya 4 juta rupiah. Wow. Lumayan banget ya saya. Itu lumayan banget ya, 4 juta rupiah itu diskonnya lumayan banget. Jadi cepetan daftar di Mugaru. Betul. Aku juga punya. Oke, apa tuh Kak? Pokoknya kalian harus banget daftar ke Mugaru. Ayo masuk Mugaru. Kalau kalian masuk Mugaru nanti kalian ditungguin sama Kak Zaira. Karena kalau ditungguin aku udah lulus gitu. Iya. Jadi ditungguin sama Kak Zairanya aja. Dan seperti kata Zaira ya, Mugaru tuh harganya terjangkau tapi sekolahnya berkualitas. Dan pastinya sekolahnya para juara. Betul sekali. Oke, aku juga mau ngasih tahu nih ke adik-adik semuanya yang sekarang lagi lomba baca berita. Semangat ya, jangan tegang, tenang aja ya. Jadi jurinya nanti cantik-cantik, ganteng-ganteng dan gak bakal gigit kalian. Jadi kalian tenang aja, walaupun nanti sepanjang kalian membawakan berita bakal melihat muka jurinya, tapi jurinya gak bakal gigit. Jadi kalian tenang aja ya, Rek ya. Kalian harus tenang
dan biar hasilnya itu bagus. Betul sekali, dan ini juri kita ini sudah sangat cantik-cantik. Benar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan ya, dan semoga dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Oke, dan karena kita ini udah ngobrol banyak banget, karena habis ini mau dimulai ya saya. Waktunya kita untuk pamit undur diri. Oke. Dan akhirnya aku Cintara, Akhirnya aku Zaira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.